أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بسندنا المتصل إلى الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bilkhusus pada pengurus Masjid Al-Kahfi, Bapak Haji Haryanto, sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam hari kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. وبه قال المصنف بجمع علومه في الدارين آمين. باب في التقوى. Barulah ini bab pada satu sifat yang diberi Allah pada orang mukmin, itu sifat takwa. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Beliau mengawali dengan firman Allah Ta'ala, hai orang yang beriman, takuti akan Allah sebenar-benar takwa. Qala Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Takuti akan Allah mastata'tum, sekuasa kamu. Hadil ayat menjadi murad min awal. Beliau menyampaikan mengarang ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum, maksud daripada haqqa tuqatih. Maknanya dari dasar ayat yang dikarang, disusun oleh Al-Imam Nawawi itu. Menjadi dasar kepada kita bahwa Allah mencipta kita, kemudian oleh Allah kita diperintahnya, dan perlu pada seluruh golongan kita, baik orang yang di atas kah, orang di bawah, ya siapa saja, hatinya itu ada sifat takwa. Takwa itu secara umum mengerja perintah Allah,
menjauhi larangannya. Ibarat peribahasa kata takwa dari wiqayah. Wiqayah itu seperti orang berperang itu ada perisai dinding untuk serangan musuh. Kalau ke kepala, tutupan kepala orang perang, wiqayah namanya. Ambilan kata takwa. Takwa adalah Allah maulah pelindung kepada orang mukmin, melindungi imannya, melindungi Islamnya dari sesuatu yang menyebabkan rusak. Jadi artinya sangat penting himpunan daripada seluruh perputaran keberuntungan ini takwa. Itu melebihi daripada seluruh makam. Orang yang dia seorang saleh kalau ada takwa ya tidak ada artinya. Dan dia seorang ulama ya tidak takwa tidak ada artinya. Seorang yang ta'lim, orang belajar, ta'lim, tapi ada takwa, ada artinya. Dan seluruhnya yang sangat dibanggakan dalam perjalanan kehidupan itu, apalagi seorang pemuda yang punya sifat takwa, punya peradaban di dalam memegang agama dengan baik. Itu sangat luar biasa ya. Pemberian dan penghargaan Allah kepada seseorang, karena itu sangat di waktu perjalanan atau hidup kita, di waktu masih dalam keadaan mudah, seorang tua ada tak kontrol tapi ia punya sifat takwa itu sangat indah. Dan sifat takwa ini tidak bisa dicapai kalau tidak seseorang harus menguasai makna agama, menguasai makna dalam dirinya, tak ada wujud nafsu, mengenal bagaimana nafsu, mengenal bagaimana musuh Allah dan musuh kita, syaitan. Dan seluruhnya kalau tidak bisa mengetahui itu ya tidak bisa mencapai, karena ia bisa terselubung dengan ibadah, bisa terselubung dengan ilmu, bisa terselubung dengan kebaikan khairat. Nah, di mana Allah menyuruh fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, tapi bisa terselubung di situ ada wujud nafsu, dan bisa terselubung ada wujud syaitan. Tidak akan terpelihara dari itu kecuali apabila seseorang bersifat takwa. Karena sangat susahnya mencapai itu, maka harus ia mana mujahadah, harus betul-betul bersungguh-sungguh. Pada zahirnya bersungguh-sungguh juga pada batinnya. Kalau memang kita mengerjakan ibadah, kita ikhlas di waktu beribadah, kita tidak akan membawa atau menjadikan ibadah jalan kepada bukan karena Allah. Dan ibadah kadang mencari kemuliaan, kadang mencari harta, kadang mencari yang namanya dunia. Karena itu ada wujud nafsu. Nah, itu maulah perjalanan kita seperti terbuang. Jadi orang takwa itu bukan tidak berdosa. Dia bisa berdosa dan dia salah. Tapi ia mengerti ada wujud nafsu itu. Begitu salah langsung kembali kepada Allah. Begitu berdosa langsung bertobat kepada Allah.
melakukan langsung kembali kepada apa yang asal di dalam makna perbuatan yang tidak baik. Kemudian orang yang takwa begitu mengerjakan kebaikan, ia tidak memandang dari wujud dirinya, ia memandang daripada anugerah pemberian Allah. Nah, ini diterapkan karena dari awal bab sebelum bab takwa ini pengarang Imam Nawawi mengawali yang bab muraqabah. Muraqabah mengintai-intai bahwa kita di dalam kehidupan ini tidak ada sedikit selitik sekejap mata terdinding daripada Allah. Ada daya terdinding sama sekali, dan tidak ada lepas daripada catatan amal pekerjaan kita dari dua malaikat mencatat kebaikan dan mencatat kesalahan keburukan kita. Sebelah kanan mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan kita. Rakib atid. Jadi dua itu tidak ada seorang pun yang lepas. Ya, bersembunyi di mana saja dan malaikat itu hadir. Nah, tidak terlihat oleh kita. Kecuali selesai perjalanan hidup kita, maka malaikat tadi selesai hadir beserta kita. Baik di tempat ibadah atau di tempat maksiat. Karena itu malaikat ya tidak ada permasalahan. Ya hanya melakukan tugas. Ya tidak tahu makna apa saja di dalam pekerjaan manusia. Diperintah mencatat pekerjaannya. Dari pagi hari kita terbangunlah dari tidur kita. Di situ sudah tidurnya dicatat oleh malaikat, bangunnya pun dicatat. Maka apabila seseorang terbangun dari tidur, maka di dalam peradaban kita berniatlah di waktu siang hari untuk mengerjakan kebaikan. Niat kita itu duluan daripada makna perjalanan kita. Sehingga niatul mu'min khairun min amalihi. Niat itu berdahulu lebih baik daripada apa yang akan terjadi. Karena niat untuk kebaikan, maka Allah akan tulis niat kita. Berbuat baiklah untuk diri kita, berbuat baiklah untuk keluarga, berbuat baiklah untuk umat Rasulullah, berbuat baiklah untuk agama. Yang penting maknanya niatlah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk Allah itu sangat mulia. Karena menjadi kembalinya kebaikan itu kepada kita. Tidak artinya orang berbuat yang tidak baik karena tidak apa juga yang dihasilkan. Dari Rasulullah SAW kebaikan itu semuanya ada nilai sampai seseorang membuang sesuatu yang mengganggu di jalan raya. Dia berjalan kemudian lihat ada paku, dibuangnya. Itu ada nilai di sisi Allah. Ya, lihat ada sesuatu yang seolah mengganggu orang melakukan perjalanan, dibersihkannya, dia punya nilai di sisi Allah. Kalau ini diterapkan oleh seluruh kaum muslimin dengan wujud sifat taqwa, mungkin kita semuanya tidak ada kesusahan. Mau berjalan kemana, jalanan mulus semua. Karena semuanya niatnya untuk berbuat kebaikan. Kita hanya terhalang kadang dengan kebijakan dari atas. Jadi kita lalu mau berbuat kebaikan itu seperti rasa dibohongi orang, karena menikmatinya orang atas. Nah, disinilah ada
makna hidupnya ini lalu tidak melurus, dia saling curiga. Ini awal kehancuran sesuatu apa saja di dalam hidup. Apabila hati saling menyalahkan, mencurigai, dan itu dari sistem baik di keluarga, baik di masyarakat, apalagi bernegara. Karena di dalamnya itu ada unsur merasa seperti kayak kita itu bahasa Banjar tetap kalah, rasa kecewa bahasa kita Indonesia. Kita berbuat baik tapi hasilnya orang lain. Nah, lalu di dalam Islam sebenarnya tidak ada pandangan seperti itu. Selama kita mampu, mastata'tum, kamu kuasa untuk mengerja kebaikan itu, dan niatkanlah karena Allah. Nah, itu karena mengerja perintahnya masuk di dalam makna sifat takwa. Itulah sebabnya sangat sedikit bisa orang mengamalkan itu. Karena tantangannya ini ada pandangan kita kepada orang lain. Kita akan memandang orang lain, lalu rasa seperti kita kayak dia kada dihargai orang dan seterusnya, kayak ada alasan. Akhirnya kan kita meninggal dunia. Begitu kita meninggal dunia, maka sedikitlah kebaikan yang kita kerja. Karena rintangannya dari kekecewaan itu. Rasa kita dibodohi maksudnya. Orang yang bersifat takwa, ia akan melepas seluruh itu. Jadi kalau mampu untuk berbuat, kalau kada mampu, ya tidak perlu berbuat. Karena di situ ada unsur keikhlasan kita memperbuatnya karena Allah yang memerintah, dan kita tidak bisa berbuat karena memang seolah-olah kita tidak mampu. Lebih baik kembali ampasakum, diri kamu aja, diri kamu yang belajar, diri kamu yang beramal, diri kamu apa. Tidak perlu lagi memandang, dan akan satu zaman kita temui yang terbaik seseorang hanya fil buyut, di kamar aja lah. Ada perlu bergaul lagi. Nah, itu apabila sampai waktu itu. Maknanya di dalam hidupnya ini yaitu tadi, perlunya seseorang memaham dengan baik agama, memaham dengan baik perintah agama, memaham dengan baik larangan agama, memaham dengan baik di waktu mengerja, di waktu menjauhi kalimah lillah. Itu untuk menimbulkan ketakwaan yang sifatnya terletak di dalam hati. Jahilnya mengerja perintah Allah, menjauhi larangnya, batinnya tarku ma'siyah Allah, meninggalkan tujuan selain keridaan Allah. Nah, itu akan unsurnya ini berjalan dalam hidup. Kalau seseorang tidak ada landasan kekuatan di hatinya, hancur. Kalau tidak ada landasan takwa, nah ini tidak semuanya akan bisa terbentuk dengan sempurna. Dia bisa berjalan kemudian di tengahnya hancur, berjalan kemudian pas lagi sekilan hancur. Itu yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW, berapa banyak orang beramal yang akan masuk ke dalam surga, tetapi tulisannya, artinya batinnya itu memang ditulis Allah orang penghuni neraka, maka ia masuk ke neraka karena hancurnya sifat takwa itu. Berapa banyak orang berbuat kesalahan dan mungkin ia akan masuk ke neraka mati, tapi diberi Allah lah sifat takwa. Sifat takwa itulah merubah pribadinya, merubah tujuan hatinya. Sedetik saja diberi kemudian mati, ia akan selamat. Maka ia masuklah ke dalam surga. Jadi unsurnya, makna tulisan Allah yang ada di sisi Allah, nah itu seluruhnya jahirnya ke kita, yaitu sifat takwa. Maka hadirin taqullah, qulu qawlan sadida, hai orang yang beriman, takutlah akan Allah, hendaklah kamu berkata perkataan yang benar.
Qala tamma yattaqil yaj'al makhraja rizq min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia ada kelapangan dan Allah beri rezeki akan dia sekira-kira tidak disangkanya. Qala taqullaha yaj'al furqana, jika kamu takut kepada Allah, Allah jadikan di dalam batinmu bisa memilah-milah. Ghafir ankum sayyi'atikum yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah akan mengkifaratkan kesalahan kamu, mengampuni bagi kamu. Seluruhnya diberi Allah kepada orang yang takwa, kurnia yang besar karena Allah mempunyai kurnia itu. Kita aja lagi di mana-mana roh. Jangan merasa bangga dengan perbuatan yang tidak baik. Banggalah dengan perbuatan baik. Jangan merasa bangga kita tidak berbuat tapi mendukung orang yang tidak baik. Tidak ada artinya. Lebih baik mendukung di dalamnya orang-orang baik. Walaupun tidak bisa berbuat kebaikan, mendukung, menolong, membantu orang yang berkebaikan itu lebih utama daripada kita apa. Artinya karena disitulah letak kita memilih yang disebut oleh Rasulullah firqan. Firqan itu kelompok. Kelompoknya inilah nanti yang ia berkelompok-kelompok masuklah di dalam rahmat Allah dan berkelompok-kelompok masuklah di dalam murka Allah. Itu harus dengan makna keyakinan yang tetap. Dalam kebaikan kemudian berjalanlah dan teruskan di perjalanan itu. Jangan terhenti perjalanan sebab apa saja walaupun maknanya kepada diri kita. Seorang kadang bagus sudah dia menuntut ilmu, hadir majelis taklim, hanya garing aja 1 minggu sudah ke depan hadir lagi. Artinya itu tidak mampu ia di dalam menghadapi halangan yang sedikit. Hanya sakit saja sudah tidak mau lagi sampai akhir umur, ada mau lagi mengaji, ada mau lagi ke majelis taklim, kan mau lagi mendengar orang baca Quran apa seluruh hanya diberi sakit. Alasannya saya berbuat kebaikan, saya salat, saya puasa, saya bersedekah, membantu orang, tapi saya tetap sakit juga. Inilah kesalahan di dalam makna takwa. Dikiranya apabila orang takwa, orang baik itu semuanya baik aja. Tidak seperti itu. Orang baikkah, orang tidak baikkah, begitu perjalanan hidupnya, dia akan berubah hidupnya. Ada yang diberi Allah Ta'ala dengan makna kesehatan, ada yang diberi Allah makna sakit. Itu tidak terhenti kepada kata saya sudah baik. Dia namanya hidup, ya seperti itulah perjalanannya. Kadang lancar urusan kita, kadang bermasalah urusan kita, ya hidup ini seperti ini. Dan ia tidak terhenti kepada takwa. Adapun makna Al-Quran saya bersifat takwa, Allah jadikan kelapangan. Ia bisa melewat itu. Percontohan Rasulullah SAW, apakah Rasulullah mulus? Tidak Rasulullah. Dan perjalanan beliau rintangan banyak, tapi beliau tegar dan kuat. Apakah dakwah beliau begitu dakwah semuanya? Jadi tidak. Ia melewati, melebihi daripada apa yang kita perjalani. Karena Rasulullah sama awali tentang agama kita. Awal perjuangan beliau la ilaha illallah. Awal perjuangan beliau mengumpul seluruh kaum muslimin terhimpun dalam satu kata la ilaha illallah. Mengumpul kaum muslimin makna salat, mengumpul kepada makna Al-Quran, mengumpul dengan tata cara yang di dalamnya perintah Allah. Yang dicontohkan oleh Rasul sangat berat. Tidak semuanya menerima. Pasti ada gimana ini dan seterusnya. Tapi Rasulullah menyampaikan beliau apa yang di dalamnya memang Allah perintah. Maknanya walaupun kebaikan seperti apa, tidak pernah lagi berbuat dosa, tidak apa. Tapi namanya hidup, kita bisa sakit,
Dan ini terbanyak orang mengeluh asbab ini, dan dia akhirnya putus asa daripada makna kebaikan. Dan ulun sering menghadapi ini, dan mereka sering apa sebab ceritanya itu aja. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bersedekah, tapi saya masih sakit. Kadang rumah kebakaran, kadang kecurian. Saya sudah baik, tapi kenapa begini? Itulah makna hidup. Bukan menghalang kekuatan yang di dalam makna kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki siapa saja terjadi dia. Cuma permasalahannya makna kebaikan itu kita menerima apa yang di dalam hidup ini terjadinya. Baik makna hidup kita bisa ketawa, atau makna hidup bisa menangis. Kita menerima. Namanya kita hamba yang di dalamnya menjalani takdir, menjalani qada yang tertulis di dalam perjalanan hidup. Tidak bisa seperti ini kecuali di dalam batin ada sifat takwa. Maka memang harus bertahap agar supaya batin ini jangan sampai kayak begitu seseorang itu di dalam makna mengerja perintah Allah, menjauhi larangannya, seperti semuanya sukses. Tidak seperti itu. Di dalam hidup bukan hanya kita umat Rasul, para anbiya wa mursalin semuanya beda. Orang yang sangat saleh, beribadah, dia ma'rifat kepada Allah, tapi dia tetap sakit. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam, badannya penuh penyakit. Asalnya dia orang kaya, dia sukses atas seluruhnya, punya istri banyak. Itu Allah menghendaki kekayaannya hancur, istrinya semua meninggalkan dia. Ya satu aja istrinya tidak meninggalkan dia, melihara apa seluruhnya. Kemudian badannya dikarenakan oleh Allah penyakit, dia tidak berubah. Dia Nabi dan Rasul, apalagi kita hanya umat saja. Kemudian bagaimana perjalanannya? Dia hanya minta kepada Allah, ya Allah, hati saya untuk mengingat Engkau jangan sampai. Karena penyakit, karena jenis penyakitnya seperti ada ulat yang memakan satu persatu dari badannya hingga habis badan. Tapi Allah kuasa. Dengan perantara proses-proses hidup, maka dijadikan Allah yang sakit berubah menjadi sehat dan berubah lebih sempurna daripada awal. Artinya hidup ini tidak hanya sebatas kata, semadingan ini tidak ada. Hidup terus berjalan, kadang kurang, kadang tambah, kadang kali, kadang bagi, seperti matematika itu. Dan semuanya itu memang sudah berlakulah di dalam makna Allah nambah kuasa. Kita seluruhnya bersifat lemah, tetapi jangan lupa kita punya Tuhan yang berkuasa. Lemah boleh kita, tetapi punya Tuhan. Kita boleh salah, tapi punya Tuhan yang beri hidayah. Kita boleh berdosa, tapi punya Tuhan yang mengampuni. Kita boleh berbuat kebaikan, tapi punya Tuhan yang menerima kebaikan kita. Sehingga disitulah jalan yang sebenarnya seseorang itu bisa meliwat seluruh perkara hidup kalau ia meyakini punya Tuhan. Permasalahannya hanya kita kadang-kadang kepada Allah ini terlepas, terlihat hanya kepada jahir kehidupan apa seluruhnya, sehingga seolah kita ada i'tiradun, ada seperti hati kada menerima. Yang kita tidak terima adalah berjalannya kehidupan dengan takdir Allah. Nah disitu lalu kesalahan. Jadi makna takwa itu bukan hanya mengerja perintah, menjauhi larangan, tapi harus ada di batinnya tarku masiwallah. Dan itulah yang dikupas di sini. Sehingga beliau beberapa ayat yang di dalamnya untuk memberikan dasar kepada kita
Bertahaplah di dalam hidup. Ada perlu seperti kenapsuan, perlahan akhirnya bisa mencapai. Berapa banyak orang yang terlalu akhirnya hancur labur. Ada berarti. Nah ini dan agama itu seperti itu semua. Dengan bitadrij. Perlahan satu persatu. Selesaikan masalah satu persatu. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah yang bertumpuk satu lagi. Masalah maknanya diri kita. Kita di dalam ini salah, di dalam berudunya salah, di dalam nandinya. Selesaikan satu persatu. Selesaikan udunya bagaimana sebenarnya. Selesaikan mandinya bagaimana satu persatu. Kalau sekaligus tak, mana bisa. Dan itu menjadi kayak berat. Lalu seolah agama ini berat, padahal tidak. Agama sangat mudah apabila seseorang mengerti, tapi satu persatu sama saja semuanya. Orang menghafal Al-Quran, apakah selalu 30 juz langsung dari mana bisa? Pasti ya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Bagaimana mempunyai 10 ayat, bagaimana mempunyai selambar, bagaimana mempunyai dia tergantung kemampuan otak untuk mencerna. Maka satu selesai, satu lagi selesai. Tidak langsung. Seperti itulah untuk mencapai makna jadi. Akhirnya jadi. Kurangkah itu ya semua. Dan Allah Ta'ala maulah contoh di dalam hidup ini kita setelah bangun tidur pasti menemui jam matahari terbit jam 6 dulu. Tidak bisa langsung jam 12. Maka penahapan ini menjadi contoh pada kita. Bertahap tadrij satu persatu. Begitu jam 6 ada di dalamnya sunnah salat isyraq. Tidak bisa mengerjakan itu ada berdosa. Tapi di dalamnya ada batin kita. Pertama memandang terbitnya matahari, keagungan Allah. Sangat indahnya matahari itu di waktu terbit dia tidak panas. Di waktu di tengah pas jam 12 panasnya. Di waktu sore menurun panasnya. Padahal sama aja mataharinya, enggak beda. Kalau terbit di ufuk sana, di atas sana, kemudian terbenam sebelah barat. Coba dilihat, kenapa ini begitu terbit dingin masih? Begitu, itulah makna keindahan Allah. Maulah dengan makna tidak sekaligus. Coba kalau matahari terbit langsung panas, kita mungkin semuanya tidak bisa hidup di bumi. Kenapa? Karena badan kita punya makna. Begitu satu panas sedikit, tambah panasnya tambah, badan mampu menghadapi. Kekuatannya mampu deh, karena dia bitadrij sedikit, sama semuanya. Apabila seseorang mampu untuk melatih dengan sedikit, berbuatlah kebaikan itu dijadikanlah kesenangan di dalam perbuatan kita. Tujuannya mengerja perintah Allah. Hati senang karena mengerja di sana ada perintah Allah dan kita niatkan di dalam maknanya menuntut supaya Allah ridha, senang dan cinta kepada kita. Ini terus saja. Jangan sampai tertahannya sebab sesuatu baik diri kita, alam, orang lain atau apa saja yang maulah kita terhenti. Jangan sampai seperti itu. Itu harus dipegang betul-betul. Yang di dalamnya kalau kita sebut ya kalimah la ilaha illallah. Itu di dalamnya. Sebaik-baiknya lah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum qala laisa an hadza nasul qala fa Yusuf nabiyullah ibn nabiyillah min khalillah qala laisa an hadza nasalu fa an madil arab tasni khiyarum bi islam ijabakahu. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling mulia daripada manusia? Maka Rasulullah bersabda, orang paling takwa. Orang yang mengerti dirinya di dalam jiwa. Maka berkata sahabat, kami tidak menanya ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab tentang para anbiya. Yusuf, Nabiullah, anak Khalilullah. Mereka pun tidak menanya tentang para anbiya. Rasulullah, kamu menanya tentang orang-orang Arab.
Baru mulai orang yang mulia, terpilih di masa jahiliyah, orang terpilih di masa Islam. Tapi semuanya apabila mereka mengetahui tentang agama. Artinya di dalam hidup ini tidak ada tegahan kamu mau jadi apa aja. Tapi agama jangan sampai kamu tidak mengerti. Mengerti apa aja, mengerti tentang laut, mengerti tentang cara apa aja. Kemudian darat, mengerti tentang perkebunan, pertanian. Tapi jangan tinggal ada mengerti tentang agama. Apabila tidak ada mengerti tentang agama, itu bukan khiyar. Bukan orang-orang yang di dalamnya makna orang yang terpilih di dalam agama kita. Di dalam Islam tidak. Islam penerapannya boleh apa saja, tapi agama jangan sampai kada mengerti. Ada belajar aja kita tentang agama, belajar apa seluruh tentang umum dan seluruhnya, tapi begitu agama ada pernah belajar, itu tidak ada artinya di dalam martabat oleh Rasulullah makna Islam. Ini hadis yang pertama untuk menutup atau mengakhiri pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kekasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. سأل ربي الله تبارك وتعالى سادتنا صحيح رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وجنة كما وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعين علينا في سكرة الموت ونجنا من النار وعفوان والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.